No. Halo barudak, apa kabarnya? Gimana? Lancar? Ketemu lagi bersama saya, Mamang Joy. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Dan dalam video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul It Follow tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang terkena kutukan setelah dia melakukan pengencrotan bersama pacarnya. Bukan hanya itu, wanita tersebut selalu diteror oleh sesosok makhluk misterius yang selalu berusaha untuk membunuhnya. Tanpa banyak cungur di awal, mari kita simak saja ceritanya. Namun seperti biasa, sebelum kita ke ceritanya, siapkan dulu cemilan, tinyuh cikopi, setelkan udut, dan selamat lalajo. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang goyang di sebuah kolam, dan wanita tersebut bernama Jay. Setelah selesai berenang, Jay pun menghampiri teman-temannya yang sedang nobar alias nonton bareng sinetron Ikatan Cinta di TV. Di antara teman wanitanya ada seorang laki-laki culun yang bernama Paul, dan si Paul ini rupanya diam-diam menyukai si Jay. Jay pun pergi ke kamarnya dan bersiap-siap berganti pakaian karena dia akan pergi menonton bioskop bersama pacarnya yang bernama Hugh. Tidak pakai Cook. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah bioskop. Namun ada yang aneh dengan Hugh. Dia seperti ketakutan dan melihat sesosok misterius yang sedang mengikutinya. Dan akhirnya mereka pun pergi dari sana. Can we go back to the car? Keesokan harinya, Hugh mengajak Jay ke suatu tempat di mana tempat tersebut sepi dari keramaian dan sangat cocok untuk menggelar pertandingan adu bagong. Dan benar saja, si Hugh mengajak si Jay untuk melakukan pengencrotan di mobil. Dan terjadilah mobil bergoyang. Asik. Namun di balik kenikmatan tersebut, ternyata Hugh mempunyai misi rahasia dalam menyetubuhi si Jay. Hugh rupanya mempunyai kutukan dan dia selalu dihantui oleh sesosok makhluk misterius yang terus mencoba membunuhnya. Dan salah satu cara agar kutukan itu terlepas darinya yaitu dengan cara menyetubuhi seorang wanita. Dengan begitu makhluk tersebut akan berpindah menghantui lawan mainnya. Image of myself holding hand, dream about being old enough to go on dates. Dan tiba-tiba Jay pun disekap dan diikat pada sebuah kursi roda dan hanya mengenakan kutang dan cangcut saja. Tak lama kemudian makhluk tersebut muncul. Makhluk tersebut menyerupai seorang wanita dan tidak mengenakan baju alias buligir. Hugh yang masih di sana mencoba meyakinkan apakah kutukannya berpindah kepada si Jay atau masih mengincar dirinya. Benar saja, makhluk tersebut mengarah kepada si Jay dan Hugh bergegas segera membawa pergi si Jay dan mengantarkannya pulang ke rumah. Never going to a place. Setelah kejadian tersebut, keluarga Jay pun melaporkannya kepada polisi. Namun ternyata Hugh telah menggunakan identitas dan alamat palsu sehingga polisi tidak berhasil menemukannya. Was consensual? Beberapa hari kemudian, Jay yang sedang berada di kelas tiba-tiba melihat seorang nenek-nenek yang sedang berjalan dengan menggunakan pakaian daster berwarna putih. Jay pun merasa heran karena nenek-nenek itu menatap dan berjalan ke arahnya. Jay yang merasa ketakutan akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. That is not what I meant at all. Tapi nenek-nenek itu masih terus mengikuti si Jay
Dan yang anehnya lagi, yang bisa melihat nenek-nenek tersebut hanya si Jay saja. Melihat kejadian itu pun, Jay pun langsung lari dan pergi dari sana. Hello? Akhirnya Jay menceritakan kejadian tersebut kepada Paul dan Kelly. Sebagai teman, mereka pun merasa kasihan kepada Jay dan memutuskan untuk menjaga dan menemaninya di rumah si Jay. Did you know her? No, but it was like she was following me. I could stay over tonight. Singkat cerita, malam pun tiba. Jay yang tampaknya tidak bisa molor dan pergi ke ruang tamu menghampiri si Paul. You can't sleep. Not in there. Sleep here. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka dikagetkan suara kaca pecah yang berada di dapur. Paul pun pergi memeriksa sumber suara tersebut dan tidak menemukan apa-apa. The time that we found those porno magazines. There's no one there. Are you sure? Jay yang merasa penasaran akhirnya memeriksa sendiri ke dapur. Namun tiba-tiba terlihat sosok wanita setengah telanjang yang mendekat kepadanya. Sontak saja Jay pun lari ke kamar dan mengunci kamarnya. Paul dan Kelly pun bergegas ke kamar si Jay dan berusaha menenangkan si Jay. Mereka yang tampak panik dikejutkan oleh suara yang mengetuk pintu. Ketika pintu dibuka, terlihat sosok orang tinggi besar dan Jay pun lari keluar rumah. Mom? Khawatir dengan keadaan si Jay, teman-temannya pun pergi menyusul si Jay dan berusaha menenangkannya. Tiba-tiba datang sesosok pria kasep seperti saya dan menghampiri mereka. Rupanya dia adalah tetangga si Jay yang bernama Greg. Greg menanyakan kepada mereka tentang kejadian tersebut. Jay pun menceritakan kejadian tersebut dan awal mula dia menjadi seperti itu adalah ulah dari pacarnya yang bernama Hugh. Rupanya Greg mengenal tentang si Hugh tidak pakai cook dan bersedia membantu mereka menemui si Hugh. No, I'm getting my car. Someone's got to drive, right? Mereka pun pergi mencari keberadaan si Hugh dan berencana menanyakan tentang kutukan tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah yang diduga tempat di mana Hugh tinggal. Benar saja, rumah tersebut pernah ditempati si Hugh, akan tetapi dia sudah pergi dari sana. Namun akhirnya Paul menemukan sebuah petunjuk berupa foto si Hugh yang tengah memakai seragam sekolah SMA. Mereka pun bergegas pergi ke sekolah tersebut dan menanyakan identitas serta alamat asli si Hugh kepada pegawai di sana. Jay pun berhasil mendapatkan alamat rumahnya si Hugh dan rupanya nama aslinya si Hugh adalah Jeff Raymond. Not Hugh. Jeff Redmond. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumahnya si Jeff dan berhasil menemuinya. Jeff menjelaskan tentang kutukan tersebut dan cara memindahkannya kepada orang lain. Rupanya kutukan itu bisa hilang dan berpindah apabila Jay berhubungan badan dengan seorang pria. Just sleep with someone else and tell them to do the same thing. Maybe it'll be for her. She's a girl. I want to give it to someone else. Hey, I'm sorry. Mendengar hal itu, Jay pun tampak stres pacampur jeung bingung. Dan Greg yang melihat kondisi si Jay akhirnya memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat untuk menghibur si Jay. Mereka pun sampai di villa di pinggir pantai milik keluarganya si Greg. Keesokan paginya, mereka berenang di pinggir pantai. Namun ketika si Jay sedang duduk melamun di pinggir pantai,
Tiba-tiba terlihat sesosok wanita menghampiri si Jay dan menjambak rambutnya si Jay. Sontak saja teman-temannya pun kaget dengan apa yang terjadi karena mereka tidak melihat sosok tersebut. Namun Paul menghantam sosok tersebut dengan kursi dan berhasil mengenai sosok tersebut sehingga rambut si Jay yang sedang dijambak pun terlepas. Jay pun langsung berlari melarikan diri ke sebuah gudang dan mengambil sebuah pistol lalu menembakkan pistol tersebut ke arah makhluk itu. Tembakan berhasil mengenai sosok tersebut namun tidak berhasil membunuhnya. Jay yang ketakutan akhirnya lari dan pergi menaiki mobil sendirian. Yang akhirnya dia hampir menabrak sebuah mobil dan terperosok masuk ke ladang jagung dan membuatnya pingsan sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Jay yang terbaring di tempat tidur akhirnya tersadar bahwa dia sedang berada di rumah sakit dan ditemani oleh teman-temannya. Greg yang sedang tidur di kursi dengan teman-temannya akhirnya terbangun. Rupanya dia mempunyai rencana untuk memindahkan kutukan tersebut kepada dirinya, yang kemudian dia akan memindahkannya kembali ke wanita lain, sehingga Jay bisa terbebas dari kutukan tersebut. Saat suasana sudah sepi, tanpa berlama-lama Greg pun langsung menghampiri si Jay dan langsung menancapkan torpedo miliknya ke arah lubang milik si Jay. Blaem-blaem lah eta mah. Beberapa hari setelah kejadian itu, tampaknya Greg tidak menemukan hal yang aneh terhadap dirinya, padahal kutukan itu sekarang telah berpindah kepada dirinya. But it's not what she thinks, okay? Namun di suatu malam, Jay yang sedang melamun di depan jendela tiba-tiba melihat sosok yang masuk ke rumah Greg. Merasa curiga dengan sosok tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk ke rumah si Greg dan mencoba memberitahu si Greg bahwa dia sedang diincar oleh sosok tersebut. Namun usahanya tidak berhasil karena sosok tersebut sudah berdiri di depan kamarnya si Greg. Saat si Greg membuka pintunya, tiba-tiba sosok tersebut langsung menerkam si Greg dan si Greg pun tewas oleh sosok tersebut. Karena si Greg sudah tewas, akhirnya kutukan tersebut berpindah kembali kepada si Jay. Setelah kejadian itu, Jay pun mengurung diri di kamar bersama teman-temannya karena takut sosok tersebut akan muncul kembali. Melihat Jay yang tampak murung, Paul pun merasa kasihan dan berencana untuk memindahkan kutukan tersebut kepada dirinya. Akan tetapi si Jay pun menolak karena dia tidak ingin Paul seperti dirinya dan membuat nyawanya terancam. Pass it on. It's gonna be here sooner or later. I want to help. Namun Paul mempunyai rencana lain untuk menghilangkan kutukan tersebut dengan cara membunuh sosok itu karena dia yakin sosok tersebut bisa dilukai setelah melihat kejadian sebelumnya ketika Jay menembak sosok tersebut dan membuatnya mengeluarkan darah. Mereka pun pergi ke sebuah kolam renang kosong di mana rencana mereka adalah untuk memancing sosok tersebut ke dalam air. Lalu kemudian mereka akan menyetrum kolam tersebut sehingga akan membuatnya mati di kolam itu. Setelah lama menunggu, akhirnya sosok tersebut muncul menyerupai seorang pria. Sosok tersebut terlihat begitu pintar karena tidak terpancing masuk ke dalam kolam. Jay yang masih berada di dalam kolam malah dilempari barang-barang elektronik yang sudah mereka siapkan untuk menyetrum sosok tersebut.
Paul yang berusaha menyelamatkan CJ akhirnya mengambil sebuah pistol dan menembakkannya kepada sosok tersebut. Karena tidak terlihat, Paul dengan tidak sengaja menembaki kaki temannya. Kelly pun bergegas mengambil sebuah selimut yang akan digunakan untuk menandai sosok tersebut supaya terlihat dan Paul bisa menembaknya. Akhirnya Paul pun berhasil menembak kepala sosok tersebut dan tersungkur masuk ke dalam kolam. Namun sosok tersebut masih bisa hidup dan langsung menyerang Jay kembali di dalam kolam. Paul pun menembakkan pistolnya kembali ke arah sosok itu dan berhasil menembak kepalanya, dan Jay berhasil diselamatkan. Seketika kolam tersebut berubah dan dipenuhi dengan darah makhluk tersebut. Karena tidak yakin sosok tersebut telah mati, akhirnya Paul menyetubuhi CJ dan memindahkan kutukan tersebut kepada dirinya, yang kemudian Paul akan memindahkannya kembali kepada seorang pelacur. Setelah kejadian itu, hari demi hari tidak terlihat kembali sosok tersebut muncul. Rupanya mereka telah berhasil memindahkan kutukan itu kepada orang lain. Dan film pun tamat. Nah, itulah rangkuman film kali ini ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa di subscribe. Dan sampai jumpa di film selanjutnya. Hatur nuhun.